Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping akhirnya berhasil melintasi Selat Hormuz. Kapal bisa keluar dari Hormuz menyusul penandatanganan nota kesepahaman Amerika-Iran pada 17 Juni lalu, di mana salah satu poinnya adalah membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur vital pasokan energi global. Meski begitu, bukan perkara mudah untuk melintasi Hormuz. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kesiapan asuransi, kesiapan teknis dan operasional, hingga kesiapan kru dan keamanan. Kapal milik PIS yaitu Gamsunoro telah berhasil melewati Selat Hormuz keluar dari Teluk Arab kemarin hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia sekalian dan juga kepada pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran. Memang ada banyak persyaratan ya, bahkan ada puluhan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kapal diputuskan untuk dapat beranjak dari Teluk Arab, mulai dari kesiapan asuransi, kesiapan teknis dan operasional, kesiapan kru dan juga keamanan pada umumnya. Sementara itu, menyusul dibukanya kembali Selat Hormuz, Organisasi Maritim Internasional (IMO) akan meluncurkan operasi besar-besaran untuk mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di selat itu selama Perang Amerika-Iran. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric mengatakan, operasi itu dilakukan bekerja sama dengan sejumlah negara setelah IMO memperoleh jaminan keselamatan dan memastikan kondisi navigasi yang aman. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik Amerika-Iran yang telah memicu gangguan pelayaran selama berbulan-bulan, menyebabkan sedikitnya 14 pelaut tewas dalam 46 serangan terhadap kapal di Selat Hormuz. And also want to flag an initiative on the Strait of Hormuz from our colleagues at the International Maritime Organization, who tell us they will be beginning implementing an evacuation plan for more than 11,000 seafarers who remain stranded in the region. The large-scale operation will be carried out in close cooperation with Iran, Oman, and all other coastal states in the region, as well as the United States and the maritime industry. The IMO Secretary General, Arsenio Dominguez, said IMO secured the necessary safety guarantees and thoroughly verified the conditions for safe navigation to support these operations. The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements, and mounting welfare concerns. Sejak Perang Amerika-Iran pada Februari lalu, Selat Hormuz yang dikuasai Iran ditutup, yang mengakibatkan kapal-kapal pengangkut minyak tertahan. Selat Hormuz penting bagi dunia karena merupakan urat nadi pelintasan kapal yang membawa pasokan minyak mentah dan gas dari negara Timur Tengah ke berbagai negara di dunia. Berbagai upaya perundingan dilakukan Amerika-Iran, diantaranya di Pakistan, dan terakhir di Swiss sebagai upaya negosiasi menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman antara kedua negara pada 17 Juni lalu. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping akhirnya berhasil melintasi Selat Hormuz menyusul dibukanya kembali selat itu. Organisasi Maritim Internasional IMO juga meluncurkan operasi besar-besaran untuk mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di selat itu selama Perang Amerika Serikat dan juga Iran. Kita akan bahas soal ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir dalam sambungan daring. Ada pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan pakar hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Shah. Selamat pagi Mas Faisal, Pak Reza. Selamat pagi Mas Bagaimana, selamat pagi Pak Reza. Ya, sehat-sehat selalu Pak Reza dan juga Mas Faisal. Saya mau ke Mas Faisal terlebih dahulu. Kita bersyukur kapal kita sudah bisa lolos dari Selat Hormuz. Kemudian upaya evakuasi juga sedang dilakukan secara besar-besaran di sana. Melihat kondisi Selat Hormuz seperti ini yang mungkin masih ada ranjau laut di sana gitu Mas Faisal. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah masih bisa aman secara full gitu untuk bisa dilakukan evakuasi besar-besaran? Ya, kalau kita bicara masalah normalnya kembali lalu lintas Selat Hormuz sebenarnya masih terlalu jauh ya. Karena memang kemarin itu sehari setelah Oman bersama IMO, Organisasi Maritim Internasional yang merupakan bagian dari PBB, itu meluncurkan jalur alternatif untuk mengevakuasi sekitar 600 sampai 700 kapal. Baik kapal tanker, terus kapal tunda ataupun yang lainnya, kapal dagang, kapal kargo. Itu yang itu ada sekitar 11.000 awak kapalnya
itu melalui jalur yang di Oman dekat Semenanjung Masandam. Nah, sedangkan jalur tengah itu memang sudah dikonfirmasi oleh Iran yang mereka memang sudah memasang ranjau. Nah, Garda Revolusi Islam Iran kemarin sudah mengancam kalau misalkan Oman bersama IMO atau Organisasi Maritim Internasional tetap melanjutkan jalur alternatif yang ada di dekat lepas pantai Oman, Garda Revolusi Islam Iran, Angkatan Lautnya mengancam akan menyerang kapal manapun yang mau melintas masuk ataupun keluar dari Selat Hormuz. Jadi ancaman itu sudah dikemukakan, sudah disampaikan ke semua kapal melalui radio VHF channel 16. Itu sudah diberi peringatan semua kapal kalau memang ikut dengan jalur alternatif yang disepakati oleh Oman dengan IMO, maka itu bisa jadi ancaman serangan dari Iran. Nah, kalau saya melihat begini, saya melihatnya Oman seperti mengkhianati Iran. Karena kalau dalam klausul kelima dari 14 poin di nota kesepahaman Amerika dengan Iran, itu kan akan dibahas bareng-bareng antara Iran dengan Oman mengenai administrasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Nah, ternyata Oman sudah mengambil langkah sepihak dengan IMO untuk membuka jalur alternatif. Makanya Garda Revolusi Islam Iran marah dan mengancam akan menyerang kapal manapun yang memakai jalur alternatif itu. Tapi kemarin tanggal 24 ketika pembukaan jalur alternatif melalui Oman dekat Semenanjung Masandam, itu sudah ada 62 menurut Kepler, lembaga riset lalu lintas maritim. Itu ada 62 kapal yang lalu lintas, 21 kapal yang masuk ke Selat Hormuz, dan 41 kapal yang keluar dari Selat Hormuz. Jadi saya kira kita masih melihat ketegangan dengan adanya ancaman dari Garda Revolusi Islam Iran yang ingin menyerang kapal-kapal yang melalui jalur alternatif yang dibuat oleh Oman dengan IMO. Oke, ketegangan masih terjadi di Selat Hormuz, tidak hanya mungkin karena ada ranjau laut di sana, tapi juga antara Iran dan juga Oman ini sepertinya belum terlalu sepakat soal bagaimana cara evakuasi ataupun jalur evakuasinya. Pak Reza, kalau Anda melihatnya, apa yang kemudian harus disiapkan negara-negara yang akan ataupun ingin mengevakuasi kapal-kapal mereka dari sana? Saya perhatikan ada masalah besar ya. Pertama masalah risiko keamanan, kedua masalah asuransi. Dua hal ini adalah dua sisi mata uang. Kita nggak bisa memisahkan keamanan dengan ekonomi. Karena walaupun Hormuz ini terlihat aman, tapi kan yang namanya suasana kebatinan angkatan bersenjata kedua negara, AS dan Iran itu masih tinggi. Mereka masih nggak percaya begitu. Jadi untuk itu rasa high risk ya, keamanan itu sangat tinggi, dan itu kita bisa lihat dari statement perusahaan-perusahaan besar seperti Maersk dan MSC. Mereka mengatakan pada kapal-kapal mereka sangat berhati-hati karena dalam hal terjadi sesuatu, target kita selanjutnya adalah berlarinya ke Cape of Hope. Kemudian juga masalah asuransi dari pihak Iran. Karena walaupun perusahaan-perusahaan itu berhubungan dengan asuransi lain, tapi tetap mereka harus berhubungan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC agar kapal mereka itu boleh keluar. Karena kalau menurut Iran, kalau keluar masuk Hormuz itu aturannya dikerjakan oleh Persian Gulf Strait Authority atau PGSA. Dan juga memang betul tadi dikatakan oleh Bang Faisal, ada masalah dari naval blokade laut itu dan juga ancaman dari mine threat itu, ancaman bawah laut, di mana kita belum yakin apakah Iran sudah berhasil membersihkan, dan juga apakah angkatan bersenjata dari Inggris, Perancis, Amerika Serikat juga diam-diam melakukan pembersihan atau enggak. Karena ini sangat berbahaya. Kemudian juga ada masalah dengan global supply chain backlog, di mana 1.000 kapal ini kan akan ngantri, dan ngantri ini ibarat keluar masuk tol itu secara bersamaan, dan itu kan harus ada siapa yang mengamankan gitu. Kemudian juga kita perhatikan dunia juga khawatir apakah hari pertama dan hari kedua itu harganya akan tetap aman, karena saya perhatikan harga minyak itu bervariasi. Misalnya kalau kemarin kalau saya merunut pada marketbusiness.com itu harganya ada 71,44 US dollar per barrel. Tapi kalau saya monitor dari BBC pagi ini itu masih 72, US dollar per barrel. Kalau saya cek lagi dari investment.com itu 71,59 US dollar per barrel. Jadi mana harga yang betul kita harus hati-hati sekali, dan itu yang membuat perusahaan-perusahaan asuransi dunia itu kadang-kadang gemeter gitu ya. Terus misalnya juga perusahaan asuransi, mereka akan menggunakan metode komunikasi apa dan toll booth apa yang dipakai.
Jadi dalam kondisi seperti ini ya wait and see, tapi tetap juga harus ada bottom price untuk harga. Tapi yang paling aktif itu sekarang namanya Lloyd's Market Association ya. Mereka udah mulai keras. Tolong dong Iran dan juga Oman, tolong Anda kasih penjelasan guideline yang terkini gitu. Juga pada saat yang sama Lloyd Market Association ini juga berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Tolong dong pada saat kami berinteraksi, kinerja di sini, tolong dong Anda jangan ganggu-ganggu. Kita kan sesama sekutu Barat. Tolonglah percaya pada kami karena kelancaran muatan dari kami juga bermanfaat bagi masyarakat Anda. Nah, jadi hal ini kan membuat negara-negara Barat itu sangat berhati-hati kan. Kemudian memang aturan kalau menyangkut pemulangan 11.000 orang ini nggak main-main. Itu aturannya dalam IMO namanya IMO Evacuation and Transit Scheme. Jadi itu ada tahapan-tahapannya dan tahap-tahapannya itu memang tidak bisa otomatis misalnya 1 jam ini commercial ship, 1 jam lagi tourism ship, nggak bisa. Itu ada aturan main dan aturan main itu berubah-ubah tergantung situasi keamanan yang ada sekarang. Karena perusahaan-perusahaan besar dan juga IMO itu tidak mau pola-pola kerja mereka diamati oleh berbagai pihak sehingga untuk itu memang IMO mengatakan oke lah kita pakai jalur namanya Northern Route, ada Southern Route, tapi kan belum tentu dibagikan kepada semua kapal. Karena kalau sampai terbaca oleh pihak-pihak tertentu, itu bisa juga digunakan sebagai informasi intelijen. Jadi kita masih berhadapan dengan suasana kehati-hatian yang sangat tinggi. Tapi syukur 2 kapal kita sudah lolos, tapi semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tentunya ada alasan-alasan kenapa kapal kita itu bisa tertahan 100 hari lebih di sana. Tentunya kan ini biayanya akan luar biasa. Mohon pemerintah Indonesia juga mawas diri. Kita pelajari apakah ada masalah diplomatik, apakah ada masalah ekonomi, apakah ada masalah keamanan antara kita dengan Iran, sehingga kapal kita kok lolosnya belakangan, tapi kapal-kapal tetangga ASEAN lain lolos lebih cepat. Demikian. Oke, baik, tadi perlu guideline terkini dari Iran dan juga Oman bagaimana memastikan kapal-kapal dari Selat Hormuz ini bisa lolos dengan aman seperti itu ya, dan juga bagaimana negara berhati-hati bagaimana untuk bisa mengeluarkan kapalnya dari selat tersebut. Saya kembali ke Mas Faisal, soal lalu lintas kapal kita masih hati-hati, kita masih wait and see, tapi bagaimana dengan yang sudah terjadi? Misalnya ada 14 pelaut yang dicatat meninggal selama ada konflik dan juga serangan di Selat Hormuz. Ini siapa yang bertanggung jawab, Mas Faisal? Ya, kalau kita lihat ini kan perang antara Iran dengan Amerika bukan hanya serangan udara ke daratan atau ke wilayah darat Iran, tapi juga berlangsung di Selat Hormuz. Ini kan bagian dari upaya atau manuver Amerika untuk membuka atau menekan Iran akan membuka paksa Selat Hormuz. Sebenarnya juga memang sudah ada peringatan, memang ada korban yang meninggal akibat serangan dari tembakan kapal Gardar atau rudal dari Garda Revolusi Islam Iran setelah memberi peringatan. Karena kan memang Selat Hormuz ini dibagi 3 sekarang. Kalau kita lihat perkembangan antara Oman dengan IMO di bagian selatan, terus di bagian utara itu yang dikuasai atau di dekat perairan Iran, yaitu melalui pulau perairan di dekat Pulau Qism. Terus juga Pulau Hormuz di situ, satu lagi kalau tidak salah Pulau Larik atau saya lupa di situ. Sedangkan di tengah-tengah sudah dikasih ranjau oleh Iran. Nah, Iran memang sudah menetapkan sejak perang berlangsung buka tutup dalam keadaan terbuka, semua kapal harus melintasi rute yang ditetapkan oleh Iran. Jadi tidak di tengah tapi lebih dekat ke Pulau Hormuz, dekat daerah Bandar Abbas. Nah, itu pertama ya mereka harus minta izin. Nah, dalam klausul 60 hari ini sebenarnya mereka bebas biaya, tapi harus mengikuti rute yang sudah ditetapkan Iran, bukan rute yang ditetapkan oleh IMO ataupun Oman bersama Oman, tapi harus mengikuti itu. Nah, ketika perang terjadi, Iran sudah menetapkan rute itu sejak lama di tengah-tengah perang terjadi. Nah, makanya ada kapal-kapal yang menjadi korban tembakan dari Iran atau dihantam oleh peluru kendali Iran karena tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Iran, yaitu yang sebelum ada nota kesepahaman mereka harus minta izin, yang kedua harus bayar bea lintas di muka. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya pertama kapal-kapal itu bisa jadi salah sendiri karena mereka tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Iran. Karena Iran sebenarnya juga tidak pernah mau menetapkan aturan itu sebelum ada perang. Jadi kalau kita kembali ke akar persoalannya, yang menjadi penyebab dari semua kekacauan ini, baik di Selat Hormuz,
terus kemudian efeknya kemana-mana, harga minyak mentah dunia naik, kemudian BBM di berbagai negara juga naik, BBM maupun harga gas, itu penyebabnya adalah agresi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada 28 Februari. Jadi kalau ditanya penyebab utama, siapa yang salah? Ya agresi Amerika dengan Israel ke Iran pada 28 Februari. Oke, baik. Kalau itu kan menurut aturan dari Iran gitu, Mas Faisal. Saya mau ke Pak Reza. Ya. Kalau secara internasional sebenarnya aturannya seperti apa kalau kita melihat ada korban yang jatuh di Selat Hormuz, ada 14 orang paling tidak di sana. Siapa yang bertanggung jawab kalau dari aturan internasional, Pak? Ya dalam hal itu kan tentunya aturan internasional akan melihat kejadiannya di mana. Kalau kejadiannya di dalam Iran tentunya akan dicek juga apakah ini akibat misalnya accidental detonation, kapal itu sendiri yang bikin masalah, atau mereka tidak mengerti aturan yang dibuat oleh IRGC. Untuk itu kan aturannya adalah cek asal-usulnya. Dunia tidak bisa dengan cepat mengatakan salah satu pihak bersalah sebelum dilakukan cek. Karena dalam keadaan perang sekarang banyak sekali false flag. Seolah-olah dilakukan oleh suatu pihak, ternyata dilakukan oleh pihak lain. Ini sudah kejadian di berbagai instalasi minyak. Dan kalau kejadiannya di luar, ini berlaku adalah hukum internasional. IMO bertanggung jawab. Misalnya IMO akan bertanya, apakah ini akibat senggolan? Kemudian yang kedua adalah akibat pembuangan limbah. Kemudian apakah akibat kesalahan memahami instruksi? Saya pikir tidak mudah menunjuk siapa yang salah sebelum mereka melakukan penelitian mendalam. Dan untuk itu memang ada aturan-aturan internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ini adalah institusi yang paling berwenang untuk mengatur siapa bagaimana berbuat apa. Tapi kalau dalam situasi perang seperti ini, semua akan mendengar apa kata Iran, karena mereka sadar kalau mereka melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh IRGC, maka sanksinya akan sangat berat, tembak di tempat. Demikian. Oke. Seharusnya ada konsekuensi dan mereka sudah sadar itu ya soal apa yang mereka lakukan di Iran. Pak Reza, kalau kita kembali tadi soal Selat Hormuz yang saat ini mungkin tidak bisa kita katakan 100% aman, masih diliputi kewaspadaan, kehati-hatian. Terkait dengan hal tersebut Pak, apakah kemudian harga minyak yang tadi mungkin beberapa angkanya berbeda gitu ya, berdasarkan siapa beda harganya, tapi untuk efeknya ke Indonesia, kira-kira akan juga berdampak tidak pada penurunan BBM kita dan mungkin berapa lama efeknya bisa kita rasakan? Saya nggak berani jawab soal ini ya, karena Kementerian ESDM punya jawaban yang fix. Karena harga minyak itu kan berubah. Harga minyak yang diteken kemarin itu berubah dengan harga pada saat minyak itu jalan, dan pada saat minyak itu tiba di Indonesia, itu kan ada proses lagi, harga biaya sandar lah, biaya asuransi lah. Kemudian pada saat yang sama, apakah kita jangan mudah terjebak dengan harga yang ditetapkan oleh pihak lain, karena ada harga yang sudah dikontrak dibuat dari hari tertentu dan untuk ketibaan di Indonesia. Tapi bagaimanapun yang lebih baik sebenarnya adalah jangan pernah kita tergantung pada satu sumber. Memang betul Hormuz itu penting, tapi pada saat yang sama kita juga harus berpikir kita sudah merancang impor langsung dari Rusia, betul. Kita sudah impor langsung dari negara-negara Afrika yang lain, betul. Kemudian pada saat yang sama juga kita harus berpikir bagaimana energi alternatif dari Indonesia, karena kalau kita mempercayakan impor pada satu sumber itu bunuh diri begitu. Kalau terjadi sesuatu dengan mereka, kita ibaratnya menggadaikan kedaulatan kita pada satu kasus yang terjadi di luar Indonesia. Jadi untuk itu mohon kita semua melakukan diversifikasi energi. Kita tidak tergantung lagi pada, kita tergantung pada minyak, tapi tolong ke depannya Indonesia mengandalkan nuklir, ke depan Indonesia mengandalkan geothermal, ke depan Indonesia mengandalkan energi matahari, ke depan Indonesia mengandalkan energi angin. Jadi semua item yang masuk green energy hendaknya kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk itu manusia-manusia Indonesia, tepatnya yang berada pada usia muda, yang masuk dalam kategori demographic bonus, mohon dari sekarang belajar energi dengan sungguh-sungguh, terutama sekali STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mechatronics, dan bahasa asing, sehingga mereka bisa menjadi aktor-aktor internasional yang berkualitas, karena mereka akan jadi tanggung jawab kita di masa depan. Indonesia harus cari alternatif sumber lain, dan juga bagaimana alternatif energi yang lainnya selain minyak gitu ya, karena tidak serta-merta apa yang terjadi di Hormuz sekarang bisa berpengaruh langsung terhadap harga minyak kita. Saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini soal gencatan senjata dan juga kesepakatan sementara ini berlaku selama 60 hari ke depan. Iran sudah setuju untuk tidak memberikan tarif
untuk lewat Selat Hormuz asalkan lewat jalur yang dia tentukan. Tapi nextnya seperti apa, Mas Faisal? Karena Amerika Serikat tetap ngotot tidak mau kalau nanti ada tarif yang ditarik di Selat Hormuz. Sementara Iran kemungkinan akan membahas ini bersama Iran soal pengenaan tarif ini. Ya memang ada ada 5 pasal yang memang yang harus segera dilaksanakan ketika penekanan perjanjian, yaitu pasal 1 soal gencatan senjata, pasal 4 soal pencabutan blokade laut yang dilakukan Angkatan Laut Amerika, terus kemudian juga pasal 5 mengenai pembukaan Selat Hormuz tanpa tarif selama 60 hari. Tanpa tarif bukan berarti bisa bebas, tapi harus melalui rute yang sudah ditetapkan oleh Iran dan atas izin Iran. Jadi bukan sekedar melewati rute, kalau tidak diizinkan oleh Iran ya tidak bisa lewat. Kemudian pasal 10 soal, kalau tidak salah, soal pencabutan sanksi, pasal 11 soal pencairan aset. Ini 4 pasal, 5, 1, 4, 5, 10, 11, 5 pasal ini sebenarnya harus segera diimplementasikan pada saat nota kesepahaman ditandatangani. Tapi kita lihat itu masih belum sempurna, bahkan ada yang belum dilaksanakan. Pasal 1 klausul nomor 1 penghentian perang di semua front termasuk Lebanon itu juga tidak segera dilaksanakan oleh Amerika sebagai penandatangan nota kesepahaman karena tidak mampu mengendalikan. Kemudian juga soal Selat Hormuz tadi, ternyata IMO dengan Oman bermain sendiri tanpa melibatkan Iran, dan itu Garda Revolusi Islam sudah marah dan mengancam. Terus juga soal pencairan aset dana itu juga belum dilakukan. Nah, memang di internal Iran sendiri terjadi perselisihan. Pemimpin tertinggi tidak suka dengan 14 nota kesepahaman yang memang sebenarnya tidak sesuai dengan perintah dari pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Bahkan beberapa anggota parlemen termasuk Mahmoud Nabavian juga mempertanyakan klausul yang harus masalah uranium dipersoalkan. Selat Hormuz juga akhirnya dibuka tanpa bea lintas selama 60 hari. Bisa saja nantinya pemimpin tertinggi Iran melihat bahwa para perunding dan pemerintah Iran tidak bertanggung jawab atas 14 klausul itu, dia bisa saja memveto nota kesepahaman ini dan kembali melanjutkan perang dengan Amerika maupun Israel. Oke, nah kalau menurut Pak Reza seperti apa? Apakah tadi seperti Mas Faisal kemungkinan bisa tercetus kembali perang? Walaupun misalnya 14 poin-poin ini sepertinya banyak sekali yang menguntungkan Iran, tapi kemudian banyak juga yang kemudian tidak dilakukan secara dilakukan secara tepat gitu, ataupun masih banyak yang menyelenceng-pelenceng. Anda melihatnya seperti apa ke depannya? Apakah kemudian bisa menuju ke kesepakatan final atau justru tadi bisa balik lagi ke perang? Ini kan yang dikhawatirkan oleh dunia kan, terjadi perang lebih lanjut kan. Tapi kalau saya perhatikan dari Iran, kalau tadi kita menyimak penjelasan dari Bang Faisal, itu memang terjadi ketidaksesuaian antara ide dari pimpinan tertinggi dengan para eksekutor di lapangan kan. Memang coba kita, kalau saya menempatkan diri pada posisi mereka yang berdialog di lapangan, tentunya dalam bayangan mereka sudah memiliki mandat sepenuhnya. Karena yang dikirim oleh Iran itu kelas-kelas berat itu ketua DPR dan menteri luar negeri, dan mereka kalau berjalan itu kewibawaannya tinggi. Jadi tentunya saya pikir pihak Iran juga berpikir bahwa kalau bukan 2 orang ini yang kita kirimkan, belum tentu mereka memiliki wakil yang lebih baik lagi. Dan untuk itu saya pikir memang dalam diplomasi gejolak itu biasa kan. Tapi sementara Iran sudah unggul mutlak dari 14 item tersebut. Berbagai kalangan di dalam negeri Amerika Serikat mengatakan Iran sudah mendapatkan hal-hal yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Mereka sebelumnya ingin sekali duitnya kembali, sekarang sudah kembali. Kemudian sekarang kita juga sebelumnya Iran juga sudah mendesak agar markas basis militer Amerika Serikat dibekukan, sudah dibekukan. Jadi menurut pandangan Amerika Serikat, Iran sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan diam-diam, tapi sulit mereka nyatakan. Jadi sekarang Iran sudah menang. Cuman nanti kalau kembali ke depan, memang tergantung bagaimana para eksekutor di lapangan ini, para anggota ketua DPR dan Menteri Luar Negeri ini berkomunikasi kembali dengan Ayatullah. Karena bagaimanapun Ayatullah, kita harus mengerti lah. Ayatullah itu sangat kaya pada level filosofis, betul. Pada level idealisme dia sangat tinggi. Tapi kalau sudah berbicara realitas, tentunya semua kalangan Iran juga harus berpikir untuk semua yang maksimal, mana yang tetap bisa dipertahankan. Dan untuk itu saya pikir
memang Ayatullah punya hak terakhir kan. Dia memang primus inter pares, dia memang yang paling tinggi, memang dia yang bisa membatalkan. Tapi bagaimanapun Ayatullah Iran juga kita perhatikan adalah mereka yang sudah yang terdidik secara religius sangat tinggi dan juga secara akademis sangat tinggi. Saya pikir Ayatullah juga akan mengerti bahwa dalam hal mencapai suatu kesepakatan abadi, sepanjang ada nilai-nilai Iran yang dimuliakan seperti apa ya, kemuliaan Persia, kemudian bukti bahwa dia merupakan representasi Islam sedunia dan dia satu-satunya kekuatan yang bisa melawan ide-ide dari Make America Great Again atau Make Israel Great Again ataupun Israel Raya. Saya pikir sepanjang hal-hal mendasar itu tetap ada pada Iran, tentunya kita bisa melihat secara prinsipil Iran tetap sesuai dengan idealisme, tapi pada saat masuk ke dalam level praktek, Iran juga realisme, tapi realisme yang sejalan dengan ide-ide idealisme tersebut. Demikian. Oke, baik. Mas Faisal, saya ke Anda terakhir. Dengan sikap Iran yang seperti itu, mungkin paling tidak selama 60 hari kesepakatan sementara ini berlangsung, bisakah kemudian tetap paling tidak saling serang lagi? Apalagi masih ada gangguan dalam tanda kutip dari Israel yang selalu menyatakan penolakan terhadap kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Seperti apa, Mas? Ya memang benar seperti Pak Reza. Secara teori Iran menang, tapi pada prakteknya itu tidak terjadi. Kita lihat membebaskan itu, kemudian ada pasal pertama yang paling krusial, hentikan perang di semua front pun itu tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dijamin oleh Amerika karena tidak bisa mengendalikan Netanyahu atau memaksa Netanyahu untuk menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Saya kira ini salah satu pasal yang akan membuat perang kembali terjadi. Karena seperti dibilang oleh Mujtaba Khamenei dalam pernyataan tertulis terakhirnya menyikapi penandatanganan nota kesepahaman, dia bilang bahwa para perunding ini telah melanggar hukum agama atau hukum Tuhan karena tidak lagi memperhatikan kedaulatan maupun martabat bangsa Iran. Saya kira ini menjadi pesan yang sangat keras dari Mujtaba agar para perunding tetap pada sikap yang istilahnya ini kan Iran yang Amerika yang butuh negosiasi seperti kata Mujtaba. Jadi Iran harus memaksimalkan tuntutan. Ternyata tuntutan yang disampaikan Iran tergambar dari 14 klausul itu adalah tuntutan yang lembek dan tidak sesuai perintah dari Mujtaba. Dan ini bisa memicu perang kembali yang lebih besar kalau memang tidak ada pelaksanaan yang sempurna atau menyeluruh dan cepat dari 14 klausul itu. Oke, tentunya yang saat ini penting gitu ya Mas Faisal kita cermati dan juga kita nantikan adalah kedua belah pihak sama-sama saling menghormati kesepakatan, kemudian memastikan memenuhi apa yang kemudian sudah disepakati sementara ini paling tidak supaya nanti ketika ada kesepakatan akhir ketika sudah akan lewat 60 hari semuanya bisa sesuai dengan kemauan masing-masing, seluruh pihak mendapatkan apa yang dimau dan juga paling tidak konflik tidak terjadi lagi. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Bremana, selamat pagi Pak Reza, terima kasih. Terima kasih Kompas, terima kasih.